Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Amin. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh tamu-tamu Allah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kuliah subuh kita pagi hari ini, insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan fikih jual beli. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun jual beli yang kedua, yaitu tentang objek jual beli. Dan sudah kita sampaikan tentang syarat yang pertama, yaitu thaharatul ain, bahwa objek yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang bersih barangnya, bukan sesuatu yang najis, dan juga bukan barang yang diharamkan. Berikutnya, untuk syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi berkaitan dengan rukun objek jual beli ini. Yang kedua adalah ayyakuna muntafi'an bihi, bahwa objek yang diakadkan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan secara hukum juga halal untuk dimanfaatkan. Jadi yang ditransaksikan itu ada manfaatnya dan juga halal untuk dimanfaatkan. Yang biasanya adalah segala sesuatu yang bisa dimakan, yang bisa diminum, yang bisa dipakai, yang bisa ditinggali, dan lain sebagainya, yang bisa dinikmati. Jadi artinya adalah ada manfaatnya. Nah, pengecualiannya di sini adalah ada sesuatu yang dia bermanfaat dan halal juga untuk dimanfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Apa contohnya? Contohnya yang pertama adalah daging kurban. Daging kurban bagi orang yang berkurban. Jadi kalau orang yang berkurban, dagingnya itu ada manfaatnya dan juga halal dimanfaatkan, tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man ba'a adhiyatahu, man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Dan ini khusus hanya berlaku untuk yang berkurban saja. Adapun bagi yang menerimanya, kalau misalnya banyak dapat jatahnya, nah itu kan mana tahu kan. Nah, terus dijual dia.
mau dia sedekahkan lagi, mau dia bagikan lagi, atau mau dia jual. Nah, itu boleh bagi penerima. Tapi bagi yang berkurban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Kemudian contoh yang lain adalah ASI, ya, air susu ibu. Itu juga tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Tapi kalau mendapatkan upah dari menyusuinya, maka itu dibolehkan. Ya, beda antara menjual dengan mendapatkan upah. Kalau menjual itu jelas takarannya, satu botol, ya kan, sekian, 1 liter dijual sekian. Itu jual namanya. Tapi kalau upah menyusui, ya nggak jelas berapa yang disedot oleh si bayi. Yang penting dia gendong bayinya, lalu dia susui, sudah. Maka nanti dikasih upah 1 hari sekian misalnya, atau 1 bulan sekian. Sebagaimana halnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyusu dari upahan kan, dari Halimah As-Sa'diyah. Jadi kalau upahan itu boleh. Termasuk misalnya ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang sudah ditalak oleh suaminya. Ditalak dalam kondisi hamil atau sedang menyusui. Ketika dia menyusui anaknya itu, maka si ibu dia boleh menerima atau meminta bahkan upah dari mantan suaminya, dari ayah si anak ini. Mengapa? Karena status untuk nafkah itu adalah merupakan kewajiban si ayah. Kewajiban si ayah. Kalau seandainya memang dia minta, ya. Di dalam surat At-Talaq, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau seandainya mereka menyusui anak-anakmu, maka berikan kepada mereka itu upahnya. Jadi kalau untuk upah itu dibolehkan. Kecuali kalau belum diceraikan, nah itu memang wajib. Ya, wajib bagi seorang istri untuk menafkahi atau menyusui anaknya. Ini untuk syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua tadi apa? Objeknya harus bermanfaat dan juga secara hukum halal untuk dimanfaatkan. Kalau untuk kehalalannya itu sudah kita bahas di syarat yang pertama. Selanjutnya adalah ayakunal mutasarrif fihi mamlukan lita'aqud au ma'dunan bihi min jihatil malik. Bahwa barang tersebut adalah milik orang yang melakukan akad atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemiliknya. Jadi yang melakukan akad itu adalah pemilik barangnya. Nah, ini berkaitan yang kemarin, yang syarat untuk rukun yang pertama. Ya, bahwa orang yang berakad itu adalah merupakan pemilik barang. Jadi barang yang diakadkan adalah merupakan pemilik daripada orang yang berakad. Karena mengapa? Karena tidak boleh menjual barang milik orang lain. Ya, fala wala tabi' ma laisa 'indak. Tidak boleh bagimu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, jadi harus ada kepemilikan terlebih dahulu. Kalau seandainya dilakukan oleh orang lain atau belum menjadi milik, maka pengecualiannya kemarin ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama adalah jual belinya salam. Jadi pembeli membayar cash. Yang kedua jual beli dengan melalui perantara. Ya, jual beli dengan perantara atau simsaroh istilahnya. Ada agennya, ada maklarnya. Kemudian
Yang ketiga adalah istisna, bahwa penjual merupakan produsen daripada barang yang diperjualbelikan. Nah, kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan COD? Ya, yang paling sering itu kan COD kan itu ya. Cash on delivery, ya, bayar di tempat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa status orang yang mengantarkan barang itu? Apa status orang yang mengantarkan barang? Apakah dia merupakan perpanjangan tangan? Yang simsaroh tadi ya, perpanjangan tangan dari pemilik barang, ataukah dia berstatus sebagai penjual? Kalau seandainya dia berstatus sebagai perantara dari pemilik barang, maka artinya kita boleh melakukan khiyar. Boleh memilih antara melanjutkan atau membatalkan. Kok bisa seperti itu? Lah iya, kan barang yang ingin kita belikan mau dilihat dulu nih. Nah, seharusnya kalau dia adalah perantara daripada pemilik barang, maka barangnya boleh dibuka saat itu, disaksikan oleh orang yang membawa. Kan perwakilan ini. Yang mewakili statusnya adalah sama dengan yang diwakili. Buka barangnya, dilihat, oh oke, cocok. Saya beli, kasih uangnya. Sesuai dengan pesanan. Ya. Kalau seandainya dia adalah statusnya sebagai wakil. Ya, kan kalau wakil kan boleh tadi ya. Wakil boleh. Soalnya ini pembayarannya tidak cash. Kecuali kalau tadinya cash, nggak ada masalah. Ya, tidak ada jual beli hutang dengan hutang di sana. Nah, ini kan masih hutang ini, kita belum bayar. Barangnya memang sudah ada. Nah, barangnya sudah ada tapi lewat wakil. Kemudian kalau seandainya orang yang membawa ini bukan merupakan wakil daripada pemilik barang, berarti statusnya dia harus jadi pemilik barang ini dulu. Artinya apa? Dia harus beli dulu dari si pemilik pertamanya. Nah, lalu kita berakad dengan dia. Kita berakad dengan dia, konsekuensinya sama tadi. Mau kita lanjutkan atau tidak? Karena kita akan berakad dengan dia sekarang. Bukan berakad dengan orang yang pertama. Nah, ini bagaimana statusnya? Wallahualam, saya sendiri tidak tahu sistemnya bagaimana pengaturannya itu. Ya, sistem pengaturannya bagaimana? Cuman asumsi kita yang lebih berat itu adalah sepertinya dia merupakan perantara, bukan pemilik barang. Nah, kalau perantara, konsekuensinya harusnya itu adalah khiyarnya dilakukan di hadapan orang. Bukan berarti kita memvideokan, dibayar dulu, lalu videokan, lalu kirim lagi ke si penjualnya tadi, ini barangnya rusak, saya minta diganti. Nggak harus seperti itu harusnya. Ya, harusnya buka di tempat, karena memang kalau seandainya memang dia wakil, oke, nggak cocok, ya sudah balikan. Harusnya seperti itu. Maka yang aman sebenarnya adalah kalau mau bertransaksi jarak jauh online itu ya salam. Ya, jual belinya adalah salam. Kita bayar cash. Ya, kalaupun nanti resikonya tadi ada ada sesuatu yang rusak, ya, khiyar aib, ada sesuatu rusak, ini saya tidak cocok, nggak sesuai dengan ini, barangnya rusak, dikembalikan, ya sudah, bolehlah divideokan segala macam, maka resikonya hanyalah ditanggung oleh kita sebagai pembeli dengan orang yang menjual. Antara puas dan tidak puas, nah inilah yang jadi masalah juga sebenarnya, bahwa jual beli mabrur itu sebenarnya adalah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kita sampaikan sebagai usaha yang paling afdal, yang paling utama itu adalah ketika syarat rukunnya terpenuhi secara maksimal. Kalau tidak terpenuhi secara maksimal berarti ini tidak mabrur, nah berarti bermasalah di penjualnya kalau seperti itu. Ya, karena dia sudah mengirim barang yang
tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, masih berkaitan dengan orang yang bertransaksi adalah pemilik barang, atau barang adalah merupakan milik daripada orang yang bertransaksi ini. Ketika misalnya ada seseorang yang menjual barang orang lain tanpa izin dari orang tersebut, dari pemiliknya tersebut, ya, maka jual beli yang seperti ini masih berpeluang dibolehkan. Hukumnya tetap sah. Namanya adalah bai'ul fudul. Dengan catatan apa? Dengan catatan, satu, setelah terjadinya akad itu, pemilik barang memang mengizinkan. Pemilik barangnya memang mengizinkan. Kalau tidak dia izinkan, maka ditanggung oleh orang yang menjualnya ini tadi. Yang kedua, bahwa orang yang menjual tidak berhak dia untuk mendapatkan fee dari harga penjualan dari orang yang punya barang. Paham ya maksudnya kan? Misal begini, saya ingin menjual sebuah motor. Saya taruhlah di depan rumah saya itu, saya pajangkan, saya kasih merek di sana, dijual. Ya. Kemudian Ustadz Wira dapat bocoran, saya mau jual motor dan dia tahu harganya. Saya jual motor itu harganya misalnya 10 juta. Oleh Ustadz Wira diam-diam ini tanpa ada MOU dengan saya, tanpa ada izin dari saya, diam-diam dia tawarkanlah motor saya ini tadi, ya, bagaimana spek dari motor ini, surat menyurat, dia udah dapat bocorannya nih. Dia tawarkanlah motor ini tadi kepada orang lain, dia jual dengan harga 12 juta. 12 juta. Setelah ditawarkan, ternyata si calon pembeli setuju. Wah, ini motor yang saya carinya nih. Ya kan? Walaupun motornya motor lama, tapi ini yang saya cari, merek inilah. Akhirnya setuju dia. Setuju, diambillah 12 juta, lalu dia datang kepada saya. Nah, dalam posisi ini, karena Ustadz Wira, beliau tidak mendapatkan izin dari saya, maka yang 12 juta tadi, satu, kalau saya mengatakan oke, boleh. Kalau saya mengatakan, oh enggak, saya enggak ada urusan dengan dia, saya mau jual dengan orang lain misalnya kan, maka jual beli tadi batal, karena dia belum dapat izin. Kalau seandainya tetap dilanjutkan, maka yang 12 juta tadi utuh milik saya. Tidak berhak Ustadz Wira untuk meminta fee daripada saya. Kalau seandainya saya kasih, alhamdulillah. Kalau tidak ada kewajiban bagi saya untuk memberikan. Mengapa? Itu tadi syarat dia menjual tidak terpenuhi syaratnya, bahwa beliau belum memiliki apa yang beliau jual, atau belum mendapatkan izin daripada saya sebagai pemilik barang. Nah, itu resikonya ini. Kalau seandainya belum ada MOU, walaupun jual belinya bisa jadi sah. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dilakukan oleh seorang sahabat, namanya adalah Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi uang 1 dinar kepada saya. 1 dinar, berapa jumlahnya itu? 4/4 gram emas. Itu 1 dinar ya. Jadi kalau ditanya berapa rupiah itu, ya tergantung harga emas kalau begitu. Ya, jadi tidak bisa dipatok, oh ini sekian rupiah, enggak. Tergantung harga emas. Jadi 4/4 dinar. Kalau sekarang misalnya harga emasnya 1 juta, berarti 4.250.000. Nah, kira-kira begitulah. Dikasihlah uang 1 dinar. Apa tujuannya? Li'ashtariyalahu syatan. Supaya saya membelikan seekor kambing buat beliau.
4 seperempat, maaf, 1 dinar, 4/4 gram tadi, 1 dinar, 1 ekor kambing. Nih. Akhirnya berangkatlah saya ke pasar. Sampai di pasar, fashtaraitu lahu syataini. Karena Urwah ini tadi termasuk orang yang pandai tawar-menawar, dari 1 dinar tadi yang disuruh beli 1 ekor kambing, dapatlah dia beli 2 ekor kambing. Dapat 2 ekor kambing, baliklah bawa kambing 2 ekor. Pas di tengah perjalanan, bukan di tengah jalan ya, di tengah jalan ditunggu mobil. Di tengah perjalanan, yang sekornya tadi kan Nabi cuma mesan sekor nih kan, yang 1 ekornya lagi dijuallah oleh si Urwah. Sementara Nabi kan tidak pernah memberikan izin, dijuallah oleh sahabat Urwah ini tadi, yang 1 ekornya ini tadi. Berapa dia jual? 1 dinar ternyata. Wah, ini memang pedagang ulung, luar biasa ya. Ya, 1 dinar dia jual. Akhirnya apa? Pulang menghadap kepada Nabi membawa 1 dinar uang dan 1 ekor kambing. Lalu dikasihlah sama Rasul. Ya Rasul, ini kambing yang saya beli dan ini 1 ekor dari kambing yang saya jual. Apa yang terjadi? Kedua-duanya diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak memberikan fee kepada Urwah, tapi beliau hanya memberikan doa. Apa doanya? Beliau mengatakan, barakallahu laka fi safaqati yaminik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi transaksimu. Yang artinya apa? Transaksinya boleh. Ya, yang pertama, yang kedua, harga doa Nabi lebih mahal daripada fee-nya. Harga daripada doa Nabi itu lebih mahal daripada fee-nya, dan itu yang lebih diharapkan oleh si Urwah. Dia tidak dapat fee yang secara materi tadi. Nah, jadi dan Urwah pun juga tidak punya hak untuk menuntut dan tidak menanyakan mana fee buat saya, nggak ada. Ya, jadi itu syarat yang kedua, ya, syarat tentang kepemilikan. Nah, syarat yang ketiga ya, syarat yang keempat. Nah, ini juga yang berkaitan kemarin. Jual buah di batang, jual buah di pohon. Syarat yang keempat adalah ayyakunal ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi syar'an wa hissan. Bahwa barang yang diakadkan itu dapat dihitung waktu penyerahannya, baik secara syarak maupun rasa. Kalau rasa itu maksudnya apa? Kira-kira. Ada orang yang bisa mengira-ngira. Nah, ini kalau dibeli dapatnya sekian kilo, nah, nanti kalau dijual sekian untungnya sekian. Nah, dia bisa ngira-ngira. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang bisa dikira-kira, apa, sesuatu yang bisa dihitung ketika waktu akadnya, waktu jual belinya. Itu syaratnya. Oleh karena itu, untuk sesuatu yang tidak dapat dihitung waktu penyerahannya, maka jual belinya tidak sah, terlarang. Apa contohnya? Contoh, yang tadi, menjual buah yang belum siap untuk dipanen. Menjual buah yang belum siap dipanen, yang masih ada di batangnya. Jadi karena musim buah mangga, wah, bunganya lebat. Datanglah seorang trader, seorang calon penjual, mengatakan, "Ini saya beli ya mangga di batang ini dengan harga sekian." Kata penjualnya, kata si yang pemilik mangga, "Boleh, saya jual dengan harga sekian." Klop akhirnya harganya kan. Boleh nggak yang seperti ini? Tidak boleh. Mengapa? Karena objek yang sedang ditransaksikan itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Jual beli ijon tadi saya. Kecuali kalau seandainya memang buahnya itu sudah siap dipanen. Buahnya itu memang sudah besar-besar. Udah
Pokoknya sudah beli langsung panen waktu itu. Dia hanya main takar-takaran saja. Ini satu batang, kira-kira dapatnya sekian kilo atau sekian karung, nanti saya jual. Ada. Saya beli dengan harga sekian. Setuju nggak? Kata orang yang punya mangga, daripada repot-repot lagi saya nak metik, nak bawa ke pasar, udah ambil lah, kata dia. Boleh. Setelah dia akad, langsung panen waktu itu. Boleh. Ya, yang jadi masalah adalah kalau dia memang belum siap panen. Ya, belum siap panen. Atau misalnya, sesuatu itu belum berbentuk buah, tapi dia dipanen di waktu itu, boleh. Contohnya apa? Jagung misalnya. Jual beli jagung. Jagung dibeli di lahan. Baru buahnya itu masih muda-muda. Kan masih muda-muda. Lalu datang tawar. Ini satu lahan ini, atau setengah hektar atau seperempat hektar misalnya, ini semuanya saya beli dengan harga sekian. Mau nggak? Mau. Sudah akad langsung panen waktu itu. Nggak masalah. Kan bisa jadi kan? Untuk makanan sapi misalnya. Kan nggak harus dijual buahnya kan? Tidak harus dijual buahnya. Tapi yang dijual, yang dipakai adalah apa namanya itu, batangnya, daunnya untuk makanan sapi. Bisa jadi kalau memang dipanen di waktu itu. Ya, yang jadi masalah kalau seandainya yang ditransaksikan itu adalah buahnya, sementara buahnya belum ada atau belum siap panen. Begitu juga misalnya dengan jual beli ikan yang masih ada di dalam kolam. Ikannya masih di dalam kolam. Nih saya jual nih, satu kolam, harga sekian. Lah ikannya berapa kilo? Berapa ekor misalnya di dalamnya itu? Ya. Ikannya itu termasuk yang ikan gemuk-gemuk apa tidak? Jangan-jangan besar palanya aja, badannya ngerucut misalnya kan. Kan udah tahu itu kan? Nggak tahu, pas dipanen, tekor sayur. Atau yang beli misalnya. Ya, atau pas dipanen, banyak nih, untung dia, rugilah si penjual. Ini nggak boleh. Ya, harusnya apa? Dipanen dulu, baru mau ditakar langsung boleh, mau di kilo langsung boleh, yang penting udah kelihatan. Nah, termasuk juga misalnya, nih mancing di kolam saya 1 jam 100.000. Mancing di kolam saya 1 jam 100.000. Boleh apa enggak? Nggak boleh, karena tidak jelas. Ya, tidak jelas berapa ekor ikan nanti yang akan terpancing ini. Bisa jadi nanti pas mancing, dapet seton misalnya kan. Atau memang tidak ada dapet sama sekali, lah dikasih umpan duluan. Nengoknya aja, ditontonnya makanannya ke ikannya. Tekor lah, akhirnya yang mancing ini tadi tidak dapet apa-apa. Nah itu kan, ini namanya nggak jelas. Ya, kecuali begini. Kecuali, silakan mancing di kolam saya, sekilo harganya, ikan berapa sekilo gini, rata-rata lah. 35, sekilo 50.000, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, silakan. Ya, sekilo 50.000, karena memang dia sudah nyiapkan lahannya, sudah nyiapkan saungnya, gitu kan? Sudah nyiapkan tempat untuk cari umpannya, kan nggak masalah itu. Memang tempatnya itu khusus, nggak ada masalah. Kecuali kalau sungai umum tuh, mancing di situ, harga 50.000, apa hadio? Ya kan itu ya. Nah, kalau memang di kolamnya sendiri, silakan dengan harga tinggi, tapi harus jelas dulu takarannya nih. Ya, 1 kilo sekian. Nah, terserah nanti berapa dapetnya itu. Dapet sekilo berarti 50.000. Dapet 2 kilo 100.000 dia bayar. Tidak masalah. Ya, harus jelas terlebih dahulu. Contoh lain misalnya adalah jual beli janin. Janin hewan maksudnya, bukan janin orang. Janin hewan, janin sapi. Kalau nengok sapinya tadi subur, induknya ini gemuk, misalkan. Anaknya yang masih di dalam perut ini saya beli kelak ya. Harga sekian. Akadnya sekarang tapi saya ambil kelak. Tapi akadnya sekarang, harganya sekian. Nggak ada. Oh, jadi kata orang yang punya ini tidak boleh. Kenapa? Tidak ada kepastian. Apa yang tidak pasti itu? Anaknya kelak lahir apa tidak? Lahirnya kondisinya selamat apa tidak? Cace apa tidak? Kan tidak jelas. Ya, tidak jelas. Nah, yang tidak jelas ini tidak boleh. Kecuali lagi nih. Kalau di segala sesuatu kan bisa jadi ada pengecualiannya itu, supaya tidak terlalu saklek gitu kan. Nah, kecualinya apa? Kalau seandainya yang diakadkan itu adalah induknya.
Yang diakadkan adalah induknya, bukan anaknya. Kalau induknya kan jelas. Ya, walaupun harganya pasti lebih mahal. Ya kan ada anaknya di dalam itu. Persoalannya nanti anaknya lahir apa tidak, cacat apa tidak, itu lain persoalan. Silakan. Itu cuma bonus saja itu. Yang penting harga induknya sekian. Kalau normalnya biasanya harga induknya saya tidak tahu lah harga sapi ya berapa, ya kan? 10, 12, ah, 15, 18, 18. Nah, ini saya jual saya 25. Ya, 25 lagi hamil. Nah, boleh ada? Kalau memang setuju silakan. Ya, kalau memang setuju. Ya. Termasuk juga eh, jual beli resiko. Jual beli resiko atau jaminan. Yang kita biasanya istilahnya apa? Asuransi. Ini agak sensitif. Ya, jual beli resiko, asuransi. Nggak jelas apa yang mau diasuransikan, apakah dia akan terjadi atau tidak. Asuransi apa misalnya? Kecelakaan. Kapankah terjadi kecelakaannya? Nggak jelas. Akan kecelakaan atau tidak? Tidak jelas. Kecelakaannya besar atau ringan? Tidak jelas. Tidak jelas. Ya, nah karena tidak jelas, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali lagi ini kan, kecuali kalau seandainya dia berstatus sebagai pengikut, pengikut. Contoh apa? Contoh mau beli tiket pesawat. Contoh beli tiket pesawat. Kalau beli tiket pesawat di dalamnya sudah include ada harga asuransinya. Ya, nah, sudah include dalam, kita nggak bisa menghindar. Memang sudah ada di dalamnya. Kalau tidak C itu kita udah pacak beli tiket. Nah ini tidak bisa kita hindari. Memang tidak bisa kita hindari. Yang jadi masalah itu adalah kalau seandainya kita bisa menghindar dari sana. Atau mau jadi karyawan. Kalau jadi karyawan, Anda wajib ikut asuransi. Ada kata-kata wajibnya ya, bukan ada kata-kata pilihan. Ya, bukan pilihan. Ini wajib ikut asuransi. Sementara kita butuh kerja, kita butuh duit, kita butuh pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Ya sudah, itu berarti di luar kuasa kita untuk menolak. Jadi kalau seandainya dia ikutan, itu masih ada peluang untuk dibolehkan. Nah, mengapa ini dilarang? Karena itu tadi, karena ketidakjelasan. Dalam jual beli namanya gharar. Jual beli yang tidak jelas itu namanya gharar. Sedangkan dalam permainan itu namanya adalah maisir atau judi. Ada unsur judinya. Untung ruginya itu besar peluang terjadinya, ya. Nah ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Hurairah, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang transaksi dengan cara gharar. Demikian sementara yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ini sudah 4 ya, tinggal 2 lagi. 2 syarat yang berkaitan dengan objek. Duluan dulu. Nah. Lanjut aja, dengar. Terima kasih. Saya mencermati masalah asuransi ini terkait mungkin pribadi saya sendiri. Jadi dilema dalam masalah asuransi ini, terutama tadi terkait masalah include masalah satu paket yang Bapak sampaikan tadi mengenai kalau memang itu sudah termasuk dalam itu mungkin dibolehkan masuk asuransi kita di pesawat, kemudian juga di dalam
di Kerja. satu kerja. Nah, sekarang ini kan dominan kalau masalah asuransi kesehatan di BPJS ini kan, ya saya masuk terus terang saja saya masuk asuransi kesehatan. Jadi gimana hukumnya? Karena hal itu termasuk dikatakan simulasi judi. Jadi apa diperbolehkan seperti apa? Kemudian mengenai masalah sebenarnya kaitannya termasuk ada pertimbangan simulasi semua. Misalnya bukan dia ada usaha bedengan karena itu disewakan dengan orang lain kan kita antisipasi. Jadi saya asuransikan juga masalah asuransi kebakaran, asuransi gempa seperti itu. Jadi tujuannya ya bukan semata-mata untuk karena kita mengharap itu ada kecelakaan seperti itu karena antisipasi. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu berkaitan dengan itu seperti apa kira-kira? Terima kasih. Ya, itulah makanya kalau yang namanya bisnis ini kan perkembangannya cepat luar biasa karena memang disinilah tempatnya manusia berkreasi. Dalam dunia muamalah, di sanalah tempatnya manusia berkreasi. Bagaimana Nabi mengatakan, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi itu deh, kalian tidak lebih tahu, kalian belum tentu lebih tahu hukum tentang urusan dunia kalian. Jadi perkembangannya bisa, tapi status hukumnya itu yang perlu kita bahas ya. Baik, jadi yang berkaitan dengan asuransi tadi itu, ya, yang jadi masalah itu adalah kalau seandainya dia mandiri, memang kita yang beliau mengatakan, rahimallahu imro'an, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada seseorang. Iktasaba thayyiban, kalau dia mencari rezeki, dia cari rezeki dengan cara yang halal. Wa anfaqa qasdan, kalau dia belanja, dia belanjakan seperlunya, bukan semaunya. Kalau kita kan saya ndak ini, pokoknya apa kendak laju galau, akhirnya berutang ujung-ujungnya kan itu ya. Ini seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan, Allah yang jamin. Setiap orang diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi kalau sesuai kemauan, sampai ujung dunia tidak akan ketemu, tidak akan selesai. Kalau sesuai dengan kemauan, ya. Wala yamla'u jawfu ibn Adam illa turab, tidak akan penuh kerongkongan anak Adam ini kecuali kalau dia sudah diisi dengan tanah. Mati, selesai keinginannya kan. Itu kalau sesuai dengan kemauan. Yang terakhir apa? Wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa hajatihi. Kalau ada kelebihannya, maka dia saving, dia tabung. Untuk apa? Liyaumi faqratihi, mana tahu suatu saat dia jatuh miskin, bangkrut, ya, atau wahajatihi, atau memang ada saat-saat di mana darurat dia membutuhkannya sehingga tidak kelabakan gitu. Amalkan aja ini, insya Allah selesai kalau diamalkan ini. Ya, saya 2010 terakhir kali saya, bukan terakhir kali, memang satu kali itulah sebenarnya saya terlibat yang namanya riba itu 2010 selesai. Tidak ada lagi urusannya dengan bank, pinjam meminjam di sana, tidak ada urusannya dengan koperasi. Selesai sudah. Akhirnya berjadi, alhamdulillah sampai sekarang aman ya, menurut ini ya, sejauh yang bisa saya ukur keamanan yang sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Artinya ya sejauh yang bisa diukur lah gitu. Artinya tidak terlalu panik lah. Selagi kemauannya tidak terlalu tinggi, tapi kalau kemauannya tinggi mungkin nggak cukup juga. Ya berapalah gitu kan penghasilannya ASN gitu. Cuma mengandalkan itu, kebun nggak ada, usaha ini nggak ada, segala macam kan itu ya. Nah, itu. Tapi ya yang paling penting kan dalam kehidupan kita ini aman dan berkah. Itu yang paling penting. Walaupun banyak tapi berkah. Nah, itu kan enak kan? Kalau nggak banyak ya sudah secukupnya. Ya, itu. Allahumma. Ya sana dulu tadi yang pojok tadi. Siapa tadi? Masya Allah. Mudah-mudahan laris ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sebagaimana kita menjelaskan kalau kita bertransaksi barang yang haram, itu hukumnya kan haram. Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan itu,
bagaimana kayu terkait dengan uangnya dan dengan barang yang dengan uang tersebut? Apa termasuk haram juga atau gimana? Ya, ya kalau sumbernya haram, hasilnya pasti haram. Sumbernya haram pasti haram. Maka tidak boleh dimiliki. Yang namanya haram tidak boleh dimiliki. Harusnya bagaimana? Harusnya batalkan atau kembalikan. Ya, kalau transaksi tadi misalnya, kalau dia statusnya transaksi, maka transaksinya batalkan, barangnya balikan, duitnya balikan, selesai. Ya kan? Tuh. Kalau seandainya statusnya penghasilan, mencuri misalnya, balikan saja, selesai. Ya. Daging babi itu untuk apa? Ya, berburu aja, berburu sendiri. Enggak boleh. Kalau jual beli enggak boleh. Ya, nah kecuali kalau upah berburunya silakan. Kalau upah berburu jangan hitung ininya, harga kiloan, harga ini enggak. Ya, berburunya ya. Jadi yang diambil jasanya saja, jasa berburunya. Jangan jual beli barangnya. Yang nggak usah dibuat lah. Ya, mari ya. Ya. Lanjut ya. Mengenai jual beli ijon yang tadi sampaikan tadi tidak boleh kalau atau dibolehkan kalau masak siap panen. Tapi itu kan masih mengandung risiko kan. Nah. Risiko rugi baik maupun risiko baik. Apa tidak lebih baik diturunkan pada kita. Ya. Ini kerugiannya. Ya. Saya membeli ini diborong satu pohon misalnya katakanlah 3 juta. Tidak nyampai. Ya. 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 Oke. Jadi resiko yang dimaksud itu adalah resiko yang diketahui. Kalau buahnya masih kecil kan resikonya nggak diketahui. Resikonya besar. Kalau ini resiko ada, kecil tapi setiap segala sesuatu resiko. Pedagang itu punya resiko loh. Yang katanya jual manisan tadi. Kalau nggak laris, busuk galau tuh. Kan resiko namanya itu kan. Ya, memang sudah resikonya. Berarti resiko dia sebagai pembeli rugi. Atau resiko sebagai penjual ada rugi. Tapi ruginya kecil. Kenapa? Karena dia sudah lihat langsung. Oh, segini banyaknya nih. Kan itu ya. Nah, beda kalau dia masih kecil tadi, masih bunganya. Sudah diakatkan. Tahu-tahu gugur semua. Kosong lagi batang itu. Nah, sementara duitnya tadi harus sudah bayar tadi 3 juta. Satu karung aja nggak dapat. Misalnya kan. Akan rugi habis itu. Ya. Atau misalnya diakatkan 3 juta. Tahu-tahu dapatnya 5 juta. Nah, itu kan ruginya kan besar. Bagi penjual. Jadi resiko segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Cuman itu tadi memperkecil resiko. Ya, memperkecil resiko. Dan resikonya memang sudah diketahui. Ya sudah segini nih. Berarti salah nawar namanya itu. Ya, pembelinya salah nawar. Sudah cukup atau terakhir ya, terakhir. Nah, ini nih. Kuota terakhir. Ya. 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 Ya, sistem yang sesungguhnya saya tidak tahu, cuma dengar-dengar yang namanya leasing itu dia hanya menalangi. Ya, itu kan. Kalau dia menalangi itu namanya menghutangkan. Kalau dia hanya sekedar menghutangkan, maka statusnya riba. Ya. Jadi kalau maunya bagaimana? Maunya beli dulu kalau memang mau jual. Dibeli dulu. Ya. Dibeli dulu baru jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada kepemilikan di sana. Ada kepemilikan, nanti ada syarat yang berikutnya ada namanya qabad. Qabad itu pemindahan barang. Leasing tidak terjadi pemindahan barang.
dia hanya sekedar bayar, kamu ambillah dewe di toko situ. Itu belum qabad, itu syarat yang ke-5 nanti. Ya, ada qabad, ke-6, ada qabad. Itu syaratnya. Nah, di sini qabadnya tidak ada. Ya, dia hanya sekedar ya bermain di atas administrasi saja. Ya. Hanya akad. Ya. Nah, itu nggak bisa. Makanya nanti ada syarat berikutnya, qabad. Qabad itu harus dikuasai dulu. Jadi tidak hanya bermain di atas kertas saja. Realnya mana yang punya kamu itu? Nah, itu. Realnya mana barang yang punya kamu yang kamu jual itu, yang sudah kamu beli itu mana? Bawa ke sini. Nah, itu ya. Jadi kalau hanya sekedar ini administrasinya sudah saya beli dengan ini, ambillah di situ, Pak. Itu hanya bermain di atas kertas saja. Nah, itu tidak obahnya dengan menalangi namanya. Ya, tidak membeli. Kalau karyawannya wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Mungkin kalau dari sisi dia transaksinya bisa jadi nggak masalah karena dia dapat upah dari pekerjaannya, cuman dari sisi moralnya, ya.